Jika sebelumnya kita membuat form menampilkan data, sekarang kita membuat form inputan. Bisa lihat sini seperti nama, jenis kelamin, hobi, pendidikan, alamat, dan lainnya. Mari kita mulai dengan membuat tag doctype HTML. Sambil saya membuat tag HTML, saya akan jelaskan apa itu tag inputan. Jika kita ingin membuat form inputan, kita harus membuat tag input. Jadi nggak ada bedanya dari yang kita buat kemarin. Kita hanya menambahkan tag input di dalam data kemarin. Kita buat title-nya dulu. Mungkin ini tutorial terakhir saya menggunakan Notepad, karena cukup sulit menggunakan Notepad. Setelah ini mungkin saya bisa menggunakan Sublime Text, tapi kita lihat aja ke depannya gimana. Kenapa sih harus Notepad? Ya karena dengan Notepad biar kita tahu bahwa HTML bisa dibuat dengan Notepad juga. Kita membuat tag table seperti kemarin. Setelah tag table, kita membuat tag row, bagian dari tag table. Di dalam tag row kita masukkan tag data. Ya, setiap tag harus memiliki tag pembuka dan tag penutup, kecuali tag spesial seperti break dan sejenisnya. Bentar, ini salah. Kita masukkan nama. Jika ingin membuat inputan seperti kemarin, kita menggunakan titik 2. Dan di tag terakhir, disinilah kita akan masukkan tag input. Jadi tag input itu single tag, jadi tidak perlu menggunakan tag penutup. Jadi kita hanya masukkan input dan masukkan tipenya. Jadi input itu memiliki seperti ini. Ini memiliki tambahan seperti type-nya dan name. Name di sini untuk kali ini sih nggak begitu berguna, karena name di sini berguna untuk variabel. Jadi kita kan baru bisa bikin tag input aja, belum bisa memasukkan atau menggunakan masukannya ke database. Jadi name di sini hanya untuk apa ya? Ya hanya untuk sajalah pajangan. Jadi kita gunakan setelah kita bisa menggunakan database. Kita save dengan format HTML. Kita jalankan file yang tadi udah di save. Nah, seperti ini. Jadi di dalamnya kita bisa memasukkan teks karena tipenya teks. Jadi di input itu memiliki banyak tipe. Jadi kita akan gunakan beberapa di sini hanya untuk contoh.
Kita buat lagi row-nya, row kedua. Di dalam row kita butuh data. Kita masukkan jenis kelamin. Tidak seperti sebelumnya, kita menggunakan teks jenis kelamin. Biasanya kita menggunakan radio button. Apa sih radio button? Radio button adalah teks yang jika diklik itu memilih salah satu. Jadi jika kita mengklik misalnya jenis kelaminnya laki-laki, itu akan terpilih laki-laki, dan jika kita milih perempuan dan yang laki-lakinya itu bakalan tidak terinput, ya tidak terpilih. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan tag input, namun hanya berbeda di bagian type-nya saja. Type-nya di sini saya menggunakan radio. Dan khusus untuk radio button, jika ingin salah satu terklik saja, jadi hanya terklik salah satu, kita harus menggunakan name-nya sama. Misalnya bagian input laki-laki dan perempuan itu sama-sama menggunakan name gender. Dan di sini kita harus menggunakan value karena nilainya berapa gitu. Jadi kayak name-nya itu variabel, value-nya itu nilainya. Jadi apa yang mau dimasukkan ke database. Tapi seperti yang saya sebutkan dari awal, ini hanya untuk latihan saja. Jadi kita belum menggunakan database. Dan di bagian ujung kita termasukkan laki-laki itu untuk menampilkannya di HTML nanti, untuk di browser nanti. Kita copy saja, kita buat lagi untuk perempuannya. Kita rubah bagian tampilannya saja di bagian setelah value, kita masukkan perempuan. Dan tentu saja tampilan teksnya juga harus diganti. Jadi nilainya kita ganti perempuan, dan teksnya juga, teks tampilan kita ganti dengan perempuan. Tapi name dan type tetap sama. Kita save, kita buka lagi. Tadi tampilannya akan seperti ini. Lihat, kita klik laki-laki dan saya klik lagi perempuan, dia akan terpilih salah satu dan tidak terklik dua-duanya. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, selain tipe radio dan teks, di POM juga masih memiliki banyak sekali tipe. Kita sekarang memasukkan hobi. Karena biasanya pilihan hobi lebih dari satu, di sini saya menggunakan checkbox. Jadi checklist box. Jadi saat kita memilih hobi, kita bisa memilih lebih dari satu hobi yang akan dimasukkan ke inputan. Jadi tipenya di sini adalah checkbox atau checklist box. Tapi tulisannya di sini checkbox. Name-nya kita samain. Jika kita menggunakan database, name di sini harus dibedakan karena jika name-nya sama, variabelnya akan satu. Sementara di sini hobinya lebih dari satu.
tapi untuk contoh saja saya menggunakan name yang sama. Ya, hobi pertama berenang, kita copy lagi, kita lakukan hal yang kayak tadi di gender, kita copy sampai kita bikin 3 hobi saja. Value kedua kita memasukkan membaca, dan seperti gender di bagian value adalah nilai, dan di pinggirnya lagi adalah teks tampilannya nanti yang akan ditampilkan di browser. Dan value adalah nilai yang akan dimasukkan ke database. Oke, seperti ini. Kita save lagi, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengklik tiga-tiganya, atau hanya mengklik 2 atau 1 saja. Next, kita punya combo box. Biasanya combo box itu untuk pilihan yang hanya satu pilihan tapi memiliki banyak item. Di sini saya mencontohkannya dengan pendidikan. Biasanya sih ada juga dengan menggunakan negara atau alamat, mungkin alamat kota. Kita masukkan PD terakhir. Tag inputan combo box di sini sedikit berbeda dengan inputan sebelumnya. Jadi tagnya bukan inputan tapi tag select. Sama saja, hanya berbeda cara penulisannya saja. Jadi yang tadi kan input type, tapi di sini nih menggunakan select. Dan untuk menaruh itemnya kita menggunakan tag option. Jadi tag select itu pasangannya tag option. Tag select dan tag option harus memiliki tag pembuka dan tag penutup, berbeda dengan teks input sendiri. Di option kita masukkan value. Jangan lupa di select kita harus juga memasukkan name, yaitu variabelnya. Di sini saya masukkan variabel dengan nama pendidikan. Kita masukkan nilai option pertama, dimulai dengan pendidikan sekolah dasar. Seperti sebelumnya, value dan tampilan, teks tampilannya yang akan ditampilkan di browser. Kita copy saja. Jadilah susah banget. Yang kedua, kita masukkan SMP, kita ganti juga value-nya. Jangan lupa.
masukkan yang ketiga, yaitu SMA. Kita ganti value nya dulu. S1 atau strata 1. Kalau sudah kita save, kita buka lagi browsernya, kita cek. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat itemnya apa saja yang kita masukkan tadi. Oke, kita tinggal masukkan yang terakhir. Selanjutnya kita akan membuat alamat. Untuk alamat, kita tidak menggunakan inputan lagi, sama seperti sebelumnya checkbox kita menggunakan select, tapi di alamat kita menggunakan langsung text area. Kita masukkan di sini text area. Text area membutuhkan 2 tag seperti text slide tadi. Kita masukkan name, alamat, dan kita save. Dan hasilnya seperti ini. Jadi akan muncul text area di situ. Ya, tag terakhir adalah button. Tag button. Buat apa sih button? Button adalah tombol untuk mengirim inputan ke dalam database. Jadi setelah kita masukkan data kita membutuhkan tombol untuk mengirim itu ke dalam sebuah database agar bisa disimpan. Kita siapkan dulu datanya, tag data seperti biasa. Dan kita tidak perlu sebelumnya seperti menggunakan titik 2 atau kita tulis input di sini. Kita masukkan type-nya seperti biasa dan kita masukkan submit. Dan saya beri nama variabelnya sama. Dan untuk menamai bagian tombolnya, kita menggunakan value. Jadi nilai sekaligus menamai sebuah tombolnya. Jadi saya beri nama tombol di sini. Jadi beri nama tombolnya kirim. Kita save. Kita cek lagi apakah yang muncul. Ya, dia muncul dengan
nama kirim, karena di sini masih terlihat sangat berantakan, saya akan mencoba untuk membuatnya lebih rapi. Karena di sini kita menggunakan tabel, di tabel kita bisa menggunakan yang namanya cool span. Apa sih cool span? Cool span itu, sorry ada motor. Cool span itu ialah untuk menggabungkan tabel menjadi satu. Di sini kita lihat tabel data yang paling banyak adalah tabel hobi. Tabel hobi memiliki 5 data. Jadi intinya kita harus membuat semua tabel ini menjadi 5 data. Di sini saya menggunakan tabel pendidikan memiliki 3 data. Jadi salah satu tabel harus memiliki nilai 3 agar semuanya pas menjadi 5. Di sini tabel submit memiliki 1 data, dan agar nilainya 5, tabel yang data submit harus memiliki 5 data. Jadi intinya kita harus membuat semuanya memiliki nilai 5 data. Cool span itu ya menggabungkan tabel dengan tabel yang lainnya. Intinya sih gitu. Jadi hasilnya begini, dia bakalan lebih rapi karena masih membingungkan. Saya akan membuat buttonnya di tengah. Jadi untuk membuat buttonnya di tengah, kita menggunakan allegiance sama dengan center agar buttonnya berada di tengah. Nah seperti ini. Jadi tombol buttonnya di tengah terlihat lebih rapi. Agar kalian tidak bingung dengan cool span tadi, saya akan mencobanya membuat dengan border, biar kalian mengerti bahwa cool span itu menggabungkan sel satu dengan sel yang lainnya menggunakan 1 pixel. Nah kelihatan kan bahwa saya menggabungkan semua tabelnya menjadi 1. Jadi button kirim itu berada di paling bawah, dan saya menggabungkan 5 sel sekaligus. Saya akan coba tulis di sini. Saya klik jenis kelamin, hobi saya berenang, lulusan SMA, dan saya masukkan alamat di sini. Dan seharusnya saya klik tombol kirim. Karena berada di pojok kiri terlalu gimana gitu, saya akan pindahkan coba ke tengah. Sama seperti tombol button tadi, saya menggunakan allegiance tapi di bagian tabelnya agar tabelnya berada di tengah. Seperti ini, kita save dan kita refresh. Nah seperti ini, sangat sederhana. Demikian tutorial membuat form inputan dengan HTML.